Buang-buang waktu. Kamu nggak punya siapa-siapa. Pergi sekarang. Lakukan kerjaanmu, tidur, bekerja. Lakukan apa yang harus kamu lakukan sekarang. Jangan hantarin. Angkat, bicara dengan ibumu, minum obatnya. Udah semakin dekat. Bayangkan ketika kamu berada pada suatu ruangan, di mana ruangan tersebut semuanya tampak normal. Orang-orang di sana juga tampak normal. Namun seketika kamu melihat orang-orang tersebut berubah menjadi tidak normal. Kamu melihat sosok menyeramkan yang seharusnya tak ada menjadi ada. Kamu mendengar banyak kebisingan. Kamu juga mendengar banyak bisikan-bisikan di telingamu yang seharusnya tidak kamu dengar. Sangat menakutkan dan mengganggu, bukan? Realitanya, inilah yang terjadi pada penderita skizofrenia. Dan di sini, saya Tiana Sadat dari kelas 11 IPA 7 akan membahas penyakit skizofrenia sebagai salah satu gangguan pada sistem koordinasi, yakni otak manusia. Skizofrenia adalah suatu penyakit yang mempengaruhi otak dan menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan, dan perilaku yang aneh dan terganggu. Menurut Nancy Andreessen pada tahun 2008 dalam Broken Brain: The Biological Revolution in Psychiatry, bahwa bukti-bukti terkini tentang serangan skizofrenia merupakan suatu hal yang melibatkan banyak sekali faktor. Faktor-faktor itu meliputi perubahan struktur fisik otak, kemudian perubahan struktur kimia otak, dan faktor genetik. Bagian dan sistem kerja otak pada penderita skizofrenia berbeda dengan otak orang normal. Agar dapat lebih mudah dipahami, saya telah membuat model otak manusia sebagai berikut. Di sini ada otak besar dan otak kecil yang berwarna oranye. Di otak besar terbagi lagi menjadi 4 lobus. Yang pertama ada lobus frontalis berwarna biru, kemudian ada lobus parietalis berwarna kuning, kemudian ada lobus occipitalis yang saya buat berwarna merah, dan yang terakhir ada lobus temporalis yang saya buat berwarna hijau. Pada model otak ini, saya bagi menjadi 2 bagian, di mana bagian kanan merupakan gambaran dari otak orang normal, dan yang bagian kiri merupakan gambaran dari otak penderita skizofrenia. Jika dibandingkan bentuknya, pada penderita skizofrenia ini memiliki bentuk otak yang lebih bulat dibandingkan dengan kondisi otak orang normal. Hal ini dikarenakan ventrikel dalam otak, yakni bagian di dalam otak yang memiliki banyak cairan pada penderita skizofrenia itu memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan otak orang normal. Kemudian yang membedakannya lagi adalah koneksi antar sel-sel di dalam otak pada penderita skizofrenia ini lebih sedikit dibandingkan orang normal. Kemudian yang ketiga, apabila kita lihat dari sisi samping, kita bandingkan ukuran dari lobus temporalis yang berkaitan dengan ingatan, pada penderita skizofrenia ini memiliki lobus temporalis yang lebih kecil. Kemudian penelitian juga membuktikan bahwa ketidakseimbangan dari kadar dopamin dan serotonin pada otak manusia menjadi salah satu faktor utama penyebab penyakit skizofrenia. Dopamin dan serotonin merupakan bagian dari neurotransmitter, yakni zat kimia pada otak yang berfungsi untuk menghantarkan sinyal pada sel-sel otak. Neurotransmitter sendiri terdapat pada otak bagian dalam, tepatnya pada bagian substantia nigra, kemudian pada bagian ventral tegmental area, kemudian juga pada bagian hipotalamus. Yang pertama adalah basal ganglia, di mana bagian ini berhubungan dengan gerakan tubuh dan juga emosi yang berintegrasi dalam informasi sensorik. Fungsi abnormal pada skizofrenia memberikan gejala paranoid dan juga halusinasi. Kemudian pada lobus bagian depan yang berwarna biru ini, di mana lobus bagian depan ini berfungsi untuk menyelesaikan masalah dan kemudian pengertian pemikiran yang tinggi lainnya. Kegelisahan dari penderita skizofrenia menyebabkan kesulitan dalam membuat rencana dan juga mengatur pemikiran. Kemudian kita lanjut kepada sistem lembik yang ada di sini, di mana sistem lembik ini berhubungan dengan emosi. Gangguan pikiran menyebabkan amukan yang sering terjadi pada penderita skizofrenia. Kemudian kita lanjut kepada bagian hipotalamus. Pada bagian hipotalamus ini berhubungan dengan tempat belajar dan juga memori atau ingatan. Fungsinya menjadi tumpang tindih pada penderita skizofrenia. Lanjut kepada lobus occipital.
yang berwarna merah ini. Dimana lobus occipital ini berfungsi sebagai tempat memproses gambar yang kita lihat. Penderita skizofrenia sebenarnya jarang mengalami halusinasi penglihatan yang penuh, tetapi kerusakannya pada area ini menyebabkan kesulitan untuk memahami gambar yang kompleks, kemudian untuk mengenali gerakan dan membaca mimik muka orang lain. Dan yang terakhir adalah pada sistem pendengaran. Ketidakmampuan orang untuk mendengar dan mengerti pembicaraan pada penderita kelebihan aktivitas pada area bicara dapat menyebabkan halusinasi pendengaran, khayalan dari dalam atau suara dari luar penderita. Jadi membuat penderita itu mendengar suara-suara yang seharusnya mereka yang tidak mendengar suara-suara tersebut. Penyakit skizofrenia sendiri memiliki beberapa gejala. Yang pertama adalah delusi, di mana kondisi ini menyebabkan seseorang itu merasa atau meyakini sesuatu yang kenyataan itu terjadi. Misalnya dia merasa kalau dia itu mempunyai kemampuan untuk terbang, kemudian dia misalnya merasa dia disakiti atau dipukul, padahal sebenarnya tidak ada yang menyakitinya. Kemudian misalnya dia merasa dia sedang menggendong bayi, padahal sebenarnya tidak ada yang digendongnya. Kemudian yang kedua adalah halusinasi, yakni kondisi di mana seseorang itu merasa melihat atau mendengar sesuatu yang tidak nyata. Yang ketiga adalah kelainan dalam berpikir dan juga berbicara. Hal ini membuat orang yang menderita skizofrenia memiliki kesulitan dalam berkomunikasi kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah kelainan atau perilaku abnormal, di mana para penderita skizofrenia dapat menunjukkan gejala-gejala perilaku yang tidak wajar. Misalnya dia tidak merespon ketika ada panggilan, kemudian juga dia menunjukkan ekspresi atau perilaku yang tidak wajar, kemudian juga bisa dia tidak menunjukkan seperti tidak mempunyai emosi seperti itu.